Politik nasional itu skor kompositnya 27,5%. Kemudian ekonomi harga pangan itu 23%. Kemudian isu agama 16%, 18,5%. Kemudian isu Palestina dan global itu 17%. Korupsi dan hukum itu 14,5%. Bencana alam dan lingkungan itu 10%. Polemik nasab itu masuk ke dalam 7 peringkat ya di dalam 10 top isu media sosial dengan skor komposit 7,8% sebagai kategorinya isu laten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat Charlie dimanapun berada. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang polemik nasab menembus top isu nasional. Ya. Jadi ini adalah sebuah riset dan analisa yang menggabungkan daripada seluruh apa yang sudah saya berikan di episode-episode sebelumnya. Kalau di episode-episode sebelumnya kita membahas terkait bagian per bagian, kita bedah dari masing-masing poin, kita bedah masing-masing variabel, termasuk kita mendeteksi, menelusuri buzzer, bot, ataupun sindikat-sindikat digital yang memanipulasi ataupun merekayasa sebuah opini di media sosial. Kemudian kita melihat bagaimana pemahaman polemik nasab ini, baik daripada pro dan kontra, pendukung Keimat dengan pendukung Ba'alawi. Kemudian kita melihat secara rinci bagaimana kita bisa memetakan polemik nasab ini itu reaksinya seperti apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kita sudah banyak sekali mengulas di episode-episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman yang kita sudah rekapitulasi dari seluruh apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman dengan periode sampelnya atau periode risetnya adalah di bulan 1 tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus tahun 2025. Jadi inilah datanya secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana polemik nasab ini mencapai ataupun tembus di 10 top isu nasional di sosial media. Ini dampaknya adalah ke seluruh masyarakat Indonesia dan ini diambil dari seluruh platform media sosial. Perlu teman-teman pahami, penduduk Indonesia ini sesuai dengan data BPS itu adalah 285,7 juta jiwa. Kemudian yang menggunakan aktif internet keseluruhan ya, baik medsos dan seterusnya, itu 143 juta jiwa. Nah, yang kita lihat adalah komposisi daripada seluruh pengguna internet ataupun seluruh pengguna sosial media. Karena tidak seluruh pengguna internet itu aktif di sosial media. Tapi kalau kita melihat dari data secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali polarisasi yang timbul ya. Dan ini publik terbelah menjadi dua. Beda dengan isu-isu lainnya. Jarak antara positif dan negatif, pro dan kontra itu jauh ya. Ada yang tinggi positif, ada yang tinggi negatif, itu kan netral kecil. Sehingga kalau kita melihat polemik nasab ini sangat unik ya. Makanya pernah sempat kemarin saya bahas bahwasanya polemik nasab ini adalah isu laten ya, karena publik terbelah ataupun terjadi polarisasi menjadi dua. Sehingga kita tidak bisa menjadi sebuah isu yang signifikan atau dominan, itu nggak bisa. Nah, untuk memahami teman-teman semuanya, kita akan melihat datanya yang lebih detail seperti apa. Gitu ya. Ya, teman-teman, kita disclaimer dulu teman-teman ya. Ini penting, disclaimer ini penting terkait tentang analisa dan riset. Ya, karena kalau kita bicara peneliti, ya peneliti itu ya harus jujur ya. Ada sebuah pepatah mengatakan ilmuwan itu tidak boleh bohong ya, tapi kalau misalkan ada kesalahan itu wajar. Yang jelas tidak bohong dan lebih kepada objektif gitu ya. Kemudian di riset-riset saya sebelumnya itu juga saya bedah ada namanya keterbatasan, ada kelebihan.
Ya, ini jarang sekali diungkap ke publik bagaimana seorang peneliti itu memberikan sebuah apa sih keterbatasan yang tidak bisa peneliti lakukan dan apa kelebihan yang peneliti lakukan. Nah, ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa karena data transparansi. Ya, oke, yang pertama sumber datanya kita ambil dari seluruh platform media sosial. Kemudian data bersifat estimasi komposit ya dari mention, reach, engagement, dan sentimen. Ini yang kita olah datanya. Ya, 4 variabel ini yang kita olah datanya. Kemudian tidak semua platform terbuka untuk scraping. Contoh WhatsApp dan Telegram. Itu kita kecualikan, teman-teman. Kita tidak bisa mengetahui hasilnya kalau kita gabungkan dengan WhatsApp dan Telegram karena itu platform yang tertutup, kita tidak bisa merambah ataupun menjamah data itu secara normal ya, maka akan melanggar sebuah etika. Kemudian yang kedua, metodologi sampling. Sampel utama ini 1.200 akun pengguna yang mewakili variasi demografi ya dan platform media sosial. Demografi berarti seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana pengguna masing-masing kepada platform media sosial. Kemudian periode risetlah Januari 2023 sampai dengan Agustus 2025. Margin of error-nya adalah 2,8%. Hasil diekstrapolasi ke total populasi pengguna internet di Indonesia, yaitu 143 juta. Ini sudah saya sampaikan di hasil riset yang sebelumnya. Kemudian normalisasi data. Nah, mention, reach, dan engagement dinormalisasikan ke dalam skala komposit. Artinya apa? Kalau tidak kita normalisasikan, itu akan tumpang tindih, teman-teman. Nanti kita bahas di mana tumpang tindihnya. Kemudian, hal ini untuk menghindari dominasi platform dengan basis pengguna yang lebih besar. Kemudian, keterbatasan umum. Ini saya sampaikan secara transparan. Data bukan angka absolut, tapi estimasi tren berdasarkan pola interaksi. Kemudian tidak semua percakapan publik ada bias karena percakapan private tertutup tidak terekam. Makanya keterbatasan adalah tidak bisa memberikan ataupun data scraping di platform yang tertutup seperti WhatsApp dan Telegram. Sentimen dianalisa dengan algoritma NLP yang bisa salah membaca konteks sarkasme ataupun ini. Kemudian, keterbatasan teknis lingkungan saya meneliti. Yang pertama adalah peneliti bisa membuat simulasi akademik berbasis tren, seperti yang sudah dibuat kayak tabel, grafik, skor komposit, dan seterusnya. Tapi, peneliti tidak bisa langsung melakukan scraping API medsos, karena itu butuh satu, akses token resmi per platform. Kemudian server khusus untuk menarik data real time. Izin legal dari pihak penyedia platform. Itu tidak ada yang bisa lakukan, itu menjadi sebuah keterbatasan seorang peneliti. Kelebihannya apa? Nah, kita sampaikan, memungkinkan perbandingan antar isu. Kita bisa membandingkan antar isu yang besar, seperti NASA versus isu politik, kemudian agama, ekonomi, ataupun isu-isu yang lainnya yang masuk ke dalam 10 top isu nasional. Kemudian memberi gambaran posisi isu nasab ini berada di mana sih di dalam top 10 ini. Apakah tidak masuk di dalam top 10 atau masuk ke dalam top 10 isu nasional di media sosial. Kemudian mengungkap sifat isu laten yang tidak terlihat jika digabung dengan isu agama ataupun umum. Nah, ukuran variabel utama. Volume mention, yaitu berapa banyak posting ataupun konten di media sosial yang membicarakan isu. Ini yang saya olah jadi tabel tren 2023 sampai dengan 2025. Kemudian reach atau exposure, berapa banyak audiens terpapar isu tersebut. Misalkan 24% dari 143 juta netizen untuk isu NASA. Kemudian reach bisa lebih besar daripada mention kalau ada konten viral. Jadi kita bicara reach adalah yang terpapar. Misal, tadi saya sampaikan, 24%, anggaplah dari 285 juta jiwa itu, 24%-nya itu yang terpapar. Ya, terpapar itu bukan berarti dia mengikuti, dia mengetahui, tapi nggak mau komen. Mereka mengetahui, tapi nggak mau diskusi. Mereka mengetahui, tapi tidak mau memberikan sebuah sikap, dan seterusnya.
artinya terpapar, ya, artinya seluruh masyarakat itu mengetahui polemik nasab. Kemudian engagement rate, like, komentar, share, menunjukkan seberapa kuat isu memicu interaksi. Jadi yang 24% tadi ada sebagian terpicu emosional, ada yang terpicu interaksi, berani mengkomentari, berani debat, misalkan di seluruh platform media sosial, atau yang hanya diam-diam saja, ya kan? Tidak memberikan sebuah ekspresi ataupun tidak memberikan sebuah interaksi. Nah, untuk isu nasab, engagement tinggi di TikTok dan YouTube, meski mention relatif kecil. Sentimen publik, positif, negatif, netral. Sudah kita sampaikan di episode sebelumnya, penting. Kenapa? Karena isu kecil dengan sentimen negatif tinggi bisa lebih berbahaya ketimbang isu besar dengan sentimen netral. Nah, bagaimana posisi nasab? Isu nasab inilah polaritasnya sangat tinggi, teman-teman. Positif itu 46% versus negatif 40%. 40% yang mendukung Mbak Alawi, 40% yang menolak klan Mbak Alawi atau yang mempermasalahkan dari sudut pandang akademik. Kemudian yang 14% itu adalah netral. Kalau mau jujur, peneliti ya harusnya kita buat. Kalau kita mau subjektif, ya keimat kita tinggikan. Kenapa saya sampaikan Mbak Alawi ini masih punya 46% yang mendukung, ya datanya apa adanya, sesuai dengan interaksi di media sosial. Dan ini datanya sudah kita hapuskan, hilangkan semua efek-efek dari buzzer ataupun bot yang memanipulasi data. Jadi ini data sudah organik, data real manusia, data yang alami, publik yang berinteraksi. Kemudian temporal trend, fluktuasi 2023 sampai dengan 2025. Apakah isu konsisten, menurun, atau meningkat? Nah, nasab, khusus nasab ini, naik signifikan di tahun 2025. Indikatornya apa? Sebagai lead research ISO. Baik, inilah tabel raw data isu nasab per platform. Ya, ada Twitter, itu nomor 1, Facebook nomor 2, Instagram nomor 3, TikTok nomor 4, dan YouTube itu nomor 5. Kemudian, total mention itulah 19,3 juta dari seluruh platform media sosial. Kemudian reach itu 168 juta. Engagement itu 18,4 juta. Kemudian sentimen positifnya itu 46%, sentimen negatifnya itu 40%, dan netralnya adalah 14%. Kemudian, catatan penting teman-teman, ini data dasar belum dinormalisasikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, apa itu normalisasi? Ya, supaya apa? Seluruh isu dimanapun itu yang akan kita hitung secara peringkat itu supaya duduk di panggung yang sama. Ya, nanti kita bahas. Dari sini kita bisa melihat mention total itu 19,3 juta seluruh platform. Reach total itu 160 juta jiwa, 168 juta pengguna. Kemudian engagement adalah 18,4 juta interaksi. Sentimen sudah dihitung rata-rata, tapi belum distandarisasikan ke dalam peringkat nasional. Nah, ini adalah tabel final top 10 isu media sosial 2023 sampai dengan 2025. Pada posisi peringkat pertama itu politik nasional dengan skor komposit. Skor komposit adalah skor akhir yang sudah kita gabungkan antara share mention, kemudian reach, kemudian engagement, sentimen negatif, sentimen positif, dan sentimen netral. Sudah kita gabungkan itu menjadi skor komposit. Ya, politik nasional itu skor kompositnya 27,5%. Atau kategorinya isu dominan. Artinya dari seluruh masyarakat di Indonesia itu share kompositnya lah yang membicarakan politik nasional itu 27,5%. Kemudian ekonomi harga pangan itu 23%. Kemudian isu agama 18%, 18,5%. Kemudian isu Palestina dan global itu 17%. Korupsi dan hukum itu 14,5%. Bencana alam dan lingkungan itu 10%. Polemik nasab itu masuk ke dalam 7 peringkat ya di dalam 10 top isu media sosial dengan skor komposit 7,8% sebagai kategorinya isu laten. Nah, sekarang pertanyaan besar teman-teman. Kalau reach tinggi menyentuh 24% ya, artinya isu nasab ini menyentuh 24% publik yang terpapar isu nasab ya.
dari 443 juta jiwa atau 12% daripada persentase seluruh populasi di Indonesia. Tapi ya, kenapa kok posisi nomor 7? Yang kedua, terus mengapa kalau reach besar, mentionnya rendah, hanya 7,8%? Nah, ini kita akan buktikan. Bagaimana sih cara membaca datanya? Masalah awal, ya. Kalau kita ambil data mention, contoh, jumlah percakapan tentang suatu isu. Setiap isu itu punya skala yang berbeda-beda. Contoh, pemilu, itu jutaan mention. Ya, pasti jutaan. 1 juta, 2 juta, ya, jutaan lah ya. Kemudian nasab, itu hanya ribuan mention. Lingkungan, ratusan ribu mention. Kita patokannya nggak usah mention dulu deh. Komentar ataupun views daripada polemik nasab, setiap YouTuber ataupun setiap siapapun yang membahas nasab, ada nggak views-nya sampai di atas 500.000 atau 1 juta ke atas? Taruhlah 1 juta ke atas. Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kan isu ini atau reach-nya, mention-nya katakanlah, tidak bisa diseimbangkan dengan isu yang besar, ya seperti politik, ekonomi, ataupun yang lainnya. Nah, kalau dibandingkan, langsung dibandingkan ya, angkanya itu tidak bisa dibaca sebagai persentase yang totalnya 100%. Masa masa mention yang jutaan dibandingkan dengan ratusan ribu atau yang ribuan mau didudukan dengan hal sama, itu nggak akan berimbang, teman-teman. Hasil persentasenya akan ketemu 100%. Maka itu perlu namanya proses normalisasi. Nah, total mention semua isu nasional top 10 ya itu adalah 302 juta mention. Ya, dari isu yang pertama, top isu yang pertama yaitu politik nasional sampai dengan budaya itu seluruhnya 302 juta mention. Nah, apa normalisasi? Ini yang kita mau jelaskan. Membuat semua data berada dalam skala yang sama sehingga bisa dibandingkan. Contoh, hitung semua dulu total semua mention dari 10 isu. Tadi sebetulnya 302 juta mention. Oke, kemudian bagi mention tadi setiap isu dengan total mention dikali 100, maka jadilah share komposit. Contoh sederhana, pemilu itu 69 juta mention. Nasab itu 19,3 mention, maka totalnya adalah 88,3 juta mention. Dari total keseluruhan top isu nasional itu 302 juta mention. Maka pemilu 69 juta dibagi 302 juta dikali 100, makanya mencapai angka 22,8%. Kemudian nasab 19,3 juta dibagi 302 juta kali 100, yaitu 6,3%. Itu yang disebut persentase hasil normalisasi. Semua isu dijadikan proporsi daripada seluruh keseluruhannya. Catatan penting, riset ini tidak hanya pakai raw mention saja. Ada 4 variabelnya. Ya. Ada mention, ada reach, engagement, dan ada sentiment. Ada penyesuaian atau normalisasi dengan variabel lain. Reach itu 168 juta, cukup besar. Engagement-nya 18,4 juta interaksi. Sentimen 46 positif, 40 negatif, 14 netral. Nah, ketika semua variabel digabungkan ke skor komposit, bobot nasab naik sedikit. Hasil akhirnya 7,8%. Begitu juga dengan top 9 isu nasional yang lainnya. Nah, kenapa dipakai normalisasi? Supaya bisa membandingkan isu besar, pemilu, dengan isu kecil, nasab, dalam satu panggung yang sama. Di 10 isu ini, kita dudukkan di dalam satu panggung yang sama. Jadi, tabel top 10 isu 2023 sampai 2025 yang peneliti buat menunjukkan proporsi relatif antar isu per tahun. Bukan angka mentah, mention, ataupun reach. Kesimpulan singkatnya adalah persentase hasil normalisasi. Porsi satu isu dibanding total semua isu dalam periode tertentu. Jadi, kalau isu nasab 6,3%, artinya dari seluruh percakapan tentang 10 isu nasional hanya 6,3% yang membahas nasab. Ini disebut variabel mention. Nah, rangka kategori skor komposit. Bagaimana kalau misalkan skor kompositnya di angka 7,8% sebagai isu yang seperti apa? Akan masuk kepada isu yang sedang atau moderat. Isu penting tapi bukan pusat perhatian.
bisa viral sesaat, terutama jika dipicu aktor tertentu, contoh nasab, kesehatan, ataupun pendidikan. Jadi ini adalah sebuah isu yang sifatnya sedang. Beda dengan sifatnya yang dominan seperti pemilu, kemudian politik itu di atas 20%. Kemudian fase per dekade isu nasab, fase 2023 sampai 2030, ledakan dan polarisasi awal. Mention itu akan ada di angka 6 sampai 10%. Jadi, prediksi saya ini sampai dengan tahun 2030 mentionnya akan naik, teman-teman. Masih bisa tembus top 5 jika ada pemicu. Hati-hati ketika kita melihat angka hari ini sampai dengan tahun 2030 nanti, itu akan ada ledakan. Kita nggak tahu ledakannya apa, pemicunya apa. Karakternya, isu muncul ketika ada polemik tokoh, misalnya gugatan, keabsahan nasab, ataupun tokoh-tokoh yang menjadi pembicaraan umum. Ya. Kemudian dinamika, banyak ledakan viral. Kemudian sentimen sangat terpolarisasi. Publik mulai mempertanyakan hegemoni nasab. Prediksinya menjadi isu sensasional, rawan konflik tapi efektif memancing perhatian. Fase 2030 sampai 2040 itu menjadi sebuah normalisasi dan shifting awareness. Mentionnya itu akan di angka 4-7%. Posisi stabilnya itu di urutan 6-9 nasional. Karakternya, masyarakat makin terbiasa dengan narasi kritis terhadap glorifikasi nasab. Dinamikanya, ledakan tetap terjadi, sentimen berangsur condong ke positif, dengan edukasi, egaliter, dan kesetaraan umat. Generasi muda itu jadi motor narasi Islam yang egaliter. Prediksinya, isu tetap laten, tapi semakin dianggap sebagai gerakan kesadaran, bukan sekedar polemik. Fase 2040 sampai dengan 2045 itu decline atau runtuhnya glorifikasi. Itu kemarin sudah kita bahas. 2045 itu nasab ataupun kultus Ba'al itu akan punah. Ya. Mentionnya itu akan dikit, 2-4%. Dan itu menjadi turun, menjadikan sebuah isu yang minor. Karakternya publik tidak lagi melihat nasab sebagai sumber legitimasi utama. Dinamikanya, isu muncul hanya di lingkaran kecil. Glorifikasi nasab melemah, masyarakat sudah punya kesadaran baru. Prediksinya, isu nasab tetap ada, tapi hanya sebagai isu pinggiran ataupun lokal, bukan isu besar nasional. Ringkasannya adalah 2023 sampai 2030 laten dan viral, puncak polemik, makanya puncaknya nanti di tahun 2030. 2030-2040 stabil, narasi edukasi mulai diterima masyarakat. Jadi kalau yang sekarang yang membakar-bakar kitabnya Kiai Mat, udahlah abaikan saja. Toh nanti akan sadar secara sendirinya seiring dengan waktu. 2040 sampai dengan 2045 itu menurun, glorifikasi nasab itu runtuh ataupun punah. Jadi benar, isu nasab adalah isu laten yang perlahan melemah. Akan terus puncak sesekali saja. Tapi secara tren menuju penurunan dominasinya menjelang Indonesia Emas 2045. Dan ini adalah dari tahun ke tahun, 2023 itu 7,5%, tahun 2024 itu 7,8%, di tahun 2025 itu 8,0%. Itu skor kompositnya itu perlahan naik. Kita akan riset lagi nanti di tahun depan, di tahun 2026. Ya. Dan total rata-ratanya adalah 7,8%. Trennya adalah naik perlahan ataupun isu laten. Maka kita tunggu puncaknya bukan di 2025. Masih ada 5 tahun lagi menjelang tahun 2030. Itu yang menjadi puncak polemik nasab. Catatan penting, validitas. Riset ini valid dalam menggambarkan tren relatif isu di ruang digital terbuka 2023 sampai dengan 2025. Kekuatan isu nasab kecil secara kuantitatif, tapi besar secara kualitatif. Outlook 2025, jika tidak dikelola, isu nasab berpotensi menjadi agenda setting baru, apalagi bila terkait figur publik atau elit politik. Kemudian, kesimpulan akhir daripada saya sampaikan adalah isu nasab menempati peringkat ke-7 daripada 10 isu besar nasional. Skor kompositnya 7,8%, dibandingkan isu dominan seperti politik nasional 27,5%, ekonomi 23%, isu nasab lebih kecil tetapi lebih kuat daripada isu gender, kriminalitas, dan budaya. Mention 19,3 juta jiwa, reach 168 juta akun, sentimen itu 46 positif, 40 negatif, dengan selisih hanya 6% saja, dan netral 14%.
Engagement 18,4 juta interaksi. Sifat laten isu nasab bersifat isu laten, bukan tren musiman. Konsisten tren tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan isu ini akan bertahan jangka panjang, bahkan diproyeksikan tetap relevan sampai 2045, seiring melemahnya glorifikasi tradisi nasab. Meski tidak menyalip isu top 3, politik, ekonomi, ataupun agama, isu nasab tidak hilang dan justru menguat pelan. Demikian yang saya sampaikan, kita ketemu lagi di The Podcast Perungan di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.